Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin, peserta seminar pada hari ini, izinkan saya pada panel pertama di seminar kita hari ini untuk memimpin atau memoderasi diskusi. Diskusi yang terkait panel sesi 1 ini akan membawa tema penguatan implementasi governance, risk and control atau GRC untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan sektor publik. Nah, ini tentu sangat relevan dan inline dengan beberapa keynote speech tadi dari Ibu Ketua BPK dan juga dari Pak Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, di mana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua terkait dengan impact atau dampak dari audit dan oleh Pak Dirjen Perbendaharaan terkait dengan pengelolaan keuangan negara untuk kemakmuran rakyat tadi ya. Nah, ini tentu inline bahwa untuk mencapai itu maka salah satu faktor yang penting adalah GRC ini, Governance, Risk and Control. Ya, ini topik yang sangat menarik tentunya bagi para akuntan, dan alhamdulillah di depan kita semua telah hadir para ahlinya untuk nanti memberikan materi terkait dengan Governance, Risk dan Control di dalam pengelolaan keuangan negara. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita memiliki narasumber dari Kementerian Keuangan yaitu Pak Alexander Zulkarnain, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Beliau sekarang menjabat Sekretaris Inspektorat Jenderal. Kedua, kita memiliki narasumber Pak Arief Trihardianto, sekarang menjabat sebagai Inspektor Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan yang ketiga, kita memiliki narasumber Pak Irham Habib, sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan RI. Bapak Ibu sekalian, ada pepatah atau orang bijak menyampaikan bahwa make sure the juice is worth the squeeze. Ya, artinya ya kita bikin jus itu ya harus hasilnya sesuai dengan usaha kita, men-squeeze-nya. Nah, tadi Pak Dirjen Perbendaharaan menyampaikan banyak hal tentang resources yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Ada tadi anggaran untuk Perlinsos itu 476 triliun kalau nggak salah ya, untuk pendidikan 661 triliun kalau nggak salah tadi. Nah, itu tentu tidak akan mencapai tujuan jika tidak diimbangi dengan governance, risk and control. Artinya make sure the juice is worth the squeeze. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu terbatas, kira-kira 1 jam 15 menit. Nanti masing-masing pembicara saya harapkan dalam waktu maksimal 15 menit untuk menyampaikan paparannya, dan kita masih punya waktu 30 menit untuk diskusi. Untuk yang pertama saya minta Pak Alex ya, untuk menyampaikan paparannya. Beliau akan menyampaikan topik terkait dengan mewujudkan GRC di kementerian lembaga melalui implementasi pengendalian intern atas laporan keuangan atau PIPK-KL. Nah, sebelum saya minta Pak Alex untuk menyampaikan paparan yang pertama, saya buka dengan pantun ya.
Tadi saya pinjam patunya MC ya, Mbak MC. Mohon maaf ini sedikit plagiat. Dari Jakarta pergi ke Papua, naik pesawat bukan naik kereta. Betul ya Mbak MC ya? Itu tadi saya contek. Wahai para akuntan, mari dialog pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan masyarakat makmur, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Silakan Pak Alex. Waktu untuk Bapak, silakan. Kalau perlu ini Pak. Yang terhormat Pak Mardiasmo dan Bapak, Ibu, rekan-rekan, senior-senior saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Izinkan kami menyampaikan paparan yang sedianya disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, yaitu Bapak Awan Nurmawan Nuh, yang karena acara yang mendadak dan mendesak, beliau tidak bisa hadir hari ini. Paparan yang disampaikan adalah mewujudkan GRC di kementerian atau lembaga melalui implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Ada 3 agenda yang akan kami sampaikan. Pertama, mengenai framework pengelolaan keuangan negara dan urgensi PIPK dalam laporan keuangan pemerintah. Kemudian implementasi PIPK ini untuk kementerian dan lembaga seperti apa, dan kemudian bagaimana hasil implementasi serta next step untuk penguatan PIPK di seluruh kementerian. Hadirin Bapak dan Ibu peserta seminar sekalian, sebagaimana amanat pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dan kepada Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, serta diserahkan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan negara tersebut dijalankan secara berkelanjutan pada sebuah siklus APBN yang terdiri dari pertama adalah dari perencanaan dan penganggaran, kemudian yaitu dilakukan sekitar bulan Januari sampai dengan Juli year -1, jadi tahun sebelumnya. Tapi ini dilakukan oleh kementerian, negara, lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga atau RKAKL. Kemudian pada Agustus sampai dengan Oktober dilakukan pembahasan. Tahap ini kegiatan pembahasan antara kementerian lembaga selaku Chief Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan. Kemudian dari pembahasan ini dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Kemudian penetapan dilakukan pada akhir Oktober, yaitu tahap ini tahap penetapan RUU APBN menjadi Undang-Undang APBN. Ini sekitar Oktober. Kemudian pelaksanaannya itu dilaksanakan dari Januari sampai Desember tahun yang bersangkutan. Kemudian pelaporan dan pencatatan dilakukan seiring dengan tahap pelaksanaan hingga 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan disampaikan oleh Menteri Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk kemudian Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Selanjutnya Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya pemeriksaan dan pertanggungjawaban
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Dilakukan oleh BPK dan LKPP yang sudah diaudit itu kemudian disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan Undang-Undang P2 APBN. Kemudian untuk dibahas dan disetujui. Output dari siklus APBN adalah laporan keuangan pemerintah pusat yang merupakan bentuk pertanggungjawaban APBN. Dengan adanya tahap pertanggungjawaban tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, Bapak dan Ibu peserta seminar sekalian, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah sebuah kesatuan, ya. Salah satu pencapaian tujuan dari SPIP adalah untuk keandalan pelaporan keuangan. Salah satu komponen dari pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan adalah penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat yang handal, ya. Keandalan dari LKPP ini tentu merupakan tanggung jawab seluruh kementerian dan lembaga, karena seperti yang kita ketahui bersama, LKPP disusun berdasarkan laporan keuangan tiap kementerian dan laporan keuangan Bendara Umum Negara. Adapun peran PIPK sangat vital dalam memberikan keyakinan yang memadai bagi institusi terhadap keandalan laporan keuangannya. Didasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 60 Tahun 2008 dan kemudian PMK 2017 Tahun 2022, maka Kementerian Keuangan membangun tools penerapan, penilaian, dan review PIPK. Yang terakhir itu diatur melalui PMK nomor 17 tahun 2019. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, implementasi PIPK ini tidak hanya merupakan kewajiban dari Kementerian Keuangan, namun juga setiap kementerian dan lembaga. Sehingga PMK nomor 17 tadi tidak hanya dibangun untuk Kementerian Keuangan semata, akan tetapi lebih ditujukan untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada seluruh kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, demi perwujudan LKPP yang handal dan nantinya akan mengarah pada pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan komitmen seluruh kementerian dan lembaga untuk mengimplementasikan PIPK ini secara efektif. Melalui penguatan penerapan dan pilihan PIPK ini juga disertai dengan penguatan review PIPK oleh APIP. Dengan dilakukan penerapan, penilaian, dan review, maka akan bisa diberikan pernyataan telah direview oleh APIP. Nah, ini juga merupakan bantuan kepada manajemen dalam rangka membuat statement of responsibility dalam proses pelaporan keuangan. Dari strategi penguatan tersebut diharapkan setiap kementerian dan lembaga mampu menyelenggarakan pencatatan transaksi yang wajar, mengurangi kemungkinan salah saji material, memitigasi risiko fraud maupun korupsi, dan meningkatkan sistem pengendalian internal dan kepatuhan demi mewujudkan LKPP yang handal. Selanjutnya, Bapak dan Ibu peserta seminar sekalian, saat ini hampir seluruh kementerian dan lembaga telah mengimplementasikan pengendalian intern atas pelaporan keuangan tersebut dengan menjalankan pedoman sebagaimana yang diatur dalam PMK nomor 17 tahun 2019. Namun sebelum sampai pada peraturan menteri tersebut, PIPK telah melalui beberapa milestone yang cukup panjang dan melibatkan beberapa pihak. Lahirnya PIPK tentu tidak bisa dilepaskan dari konsep sistem pengendalian intern pemerintah yang telah lahir terlebih dahulu melalui peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008. PP 60 tahun 2008 ini sendiri merupakan bentuk perwujudan dari amanat yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, terutama pasal 55 ayat 4. Yang menyebutkan bahwa menteri atau pimpinan lembaga memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan dalam pasal 58 ayat 1 dan 2 intinya mengatur bahwa ketentuan mengenai SPI selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian di tahun 2015 dalam hasil auditnya terhadap LKPP, BPK RI menemukan bahwa proses penyusunan LKPP sebagai konsolidasian LKBUN dan LKKL belum sepenuhnya didukung dengan pengendalian intern yang memadai, sehingga belum dapat menjamin akurasi penyajian informasi pada komponen-komponen laporan keuangan.
Dalam hal ini BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah untuk menetapkan peraturan tentang SPI, penyusunan LKPP, LKKL, LKBUN, dan petunjuk teknis pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kementerian Keuangan selaku unit penanggung jawab LKPP menginisiasi skema implementasi PPK dalam bingkai PMK nomor 14 tahun 2017. Peran tersebut memberikan pengaturan tentang penerapan, penilaian, dan review PIPK yang harus diimplementasikan pada seluruh kementerian dan lembaga. Beberapa poin yang dapat menjadi highlight di PMK 14 tahun 2017 ini adalah PMK tersebut menjadi starting point dalam penerapan, penilaian, dan review PIPK. Selain itu, penilaian dilakukan pada seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi secara semesteran, jadi dua kali 1 tahun. Setelah berjalan selama 2 tahun, Kementerian Keuangan memutuskan untuk melakukan revisi atas peraturan tersebut dengan menerbitkan PMK 17 tahun 2019. Dalam ketentuan yang baru, beberapa hal yang menjadi fokus perbaikan diantaranya adalah pertimbangan risiko sebagai dasar penilaian PIPK, refocusing entitas akuntansi yang dinilai, simplifikasi periode penilaian dari semesteran menjadi tahunan saja, dan penyederhanaan mekanisme review berdasarkan hasil penilaian PIPK dan penguatan peran lini 1 dan lini 2. Ibu Bapak peserta seminar sekalian, strategi penguatan SPIP dan PIPK di Kementerian Keuangan sendiri diwujudkan melalui implementasi skema 3-line model. Skema 3-line model pada mulanya diterapkan di Kementerian Keuangan pada penerapan SPIP secara umum, di mana komponen organisasi Kemenku dibagi menjadi 3 lini sesuai dengan fungsinya. Lini pertama diisi oleh manajemen operasional sebagai pelaksana pengendalian intern, lini kedua diisi oleh unit kepatuhan internal, serta lini ketiga yang direpresentasikan oleh Inspektorat Jenderal sebagai APIP Kemenku. Terkhusus mengenai unit kepatuhan internal, unit ini merupakan sebuah unit yang dibentuk dan embedded pada setiap level eselon yang ditujukan untuk melakukan pemantauan terhadap pengendalian intern. Pada perkembangannya, skema 3-line model ini tidak hanya dimanfaatkan untuk penerapan SPIP, akan tetapi skema tersebut juga diimplementasikan pada berbagai kegiatan penguatan GRC di Kemenku, seperti pada manajemen risiko, penguatan integritas, evaluasi, pembentukan dan evaluasi ZI, WBK, WBM, dan juga pada PIPK. Pada implementasi PIPK, skema 3-line model diimplementasikan sesuai rambu-rambu yang terdapat dalam PMK 17, di mana tugas penerapan PIPK diwakili oleh manajemen operasional. Penilaian PIPK diemban oleh unit kepatuhan internal dan reviewnya dilaksanakan oleh Irjen. Dengan penerapan skema 3-line model ini, implementasi PIPK dapat didukung dengan tata kelola yang rapi, pemisahan fungsi yang jelas, serta alur informasi dan komunikasi yang tepat. Skema 3-line model yang diadopsi dari prinsip yang dikembangkan oleh KOSO merupakan salah satu strategi Kemenku untuk mewujudkan GRC yang efektif. Meskipun skema ini dibangun melalui proses yang cukup lama dan bertahap, namun saya yakin skema ini dapat diimplementasikan pada setiap kementerian dan lembaga, agar simultan dengan strategi masing-masing kementerian dan lembaga kita dapat bersama-sama membangun tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang efektif dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, di slide selanjutnya kita akan bahas mengenai tata kelola PIPK di Kementerian Keuangan. Penerapan PIPK di Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh manajemen operasional selaku lini pertama dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pengendalian intern yang kuat. Kita juga melakukan selanjutnya, UKI selaku lini kedua juga melakukan penilaian terhadap efektivitas implementasi PIPK di Kementerian Keuangan. Penilaian ini dilakukan untuk menjaga efektivitas penerapan PIPK dengan cara memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern yang disusun. Terakhir, hasil penilaian PIPK di Kementerian Keuangan dilakukan review oleh Inspektorat Jenderal yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas efektivitas penerapan PIPK. Review dilakukan oleh pihak eksternal yang independen dengan mempertimbangkan isu subjektivitas penilaian PIPK, sehingga diharapkan hasil review memenuhi kualitas standar yang diharapkan secara lebih objektif.
Selanjutnya, Bapak Ibu dan peserta seminar sekalian, apa yang kami lakukan di Kementerian Keuangan tidak hanya berfokus pada penerapan PPK di lingkungan internal kami saja. Kami juga terus berupaya untuk mendorong penguatan PPK yang ada di kementerian atau lembaga sesuai dengan peran kami selaku pengelola keuangan negara dan bendara umum negara. Yang pertama, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK, kami menyusun regulasi awal yang kemudian disempurnakan sampai tahun 2019 tadi. Kami juga memberikan suplemen sebagai pelengkap seperti kertas kerja bantu, rangkuman materi maupun panduan yang lebih teknis agar para PIC PIPK pada kementerian lembaga bisa melakukan penilaian dan juga sampai review PIPK. Kami juga melakukan asistensi dan konsultasi ya. Ada sekitar 40 kali di 20 kementerian lembaga yang berbeda setiap tahunnya gitu. Terkait dengan asisten dan konsultasi ini kami juga PIPK juga menunjukkan bahwa ada banyak keseriusan ya, dari para kementerian dan lembaga untuk benar-benar memahami bagaimana menerapkan, menilai dan juga mereview PIPK di instansi. Beberapa kementerian besar seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pendidikan setiap tahun menggelar acara rutin terkait PIPK dengan turut mengundang kami. Ya. Terakhir yang ketiga terkait dengan hasil penilaian PIPK, mereka juga seringkali para PIC di Kementerian Lembaga juga meminta pendapat kami untuk meyakinkan bahwa apa yang sudah mereka lakukan telah sesuai dengan koridor-koridor yang diatur dalam kebijakan yang terkait. Selanjutnya implementasi PIPK selama kurang lebih 6 tahun ini sudah cukup baik ya, karena kita sudah mendapat WTP selama 7 tahun berturut-turut. Selain itu perolehan opini WTP atas LKKL dan LKABUN juga meningkat. Dari tahun 2019 atau selama 4 tahun lebih, 95% LKKL telah memperoleh opini WTP dari BPK. Bahkan tahun 2022 yang lalu persentasenya mencapai 98,78%, atau hanya 1 KL saja yang tidak memperoleh opini WTP dari total 82 KL yang ada di Indonesia. Dari sejumlah temuan kita juga melihat bahwa jumlah temuan BPK terkait pengendalian intern semakin menurun ya. Di tahun 2022 hanya ada 16 temuan, turun dari tahun 2021 yang ada 21 temuan. Namun demikian tantangan ke depan dalam pengelolaan keuangan negara khususnya pelaporan keuangan juga tidak mudah. Kita sama-sama tahu bahwa indeks persepsi korupsi kita juga turun. Kemudian juga sehingga menjadikan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara yang dilakukan survei. Kita lihat data selanjutnya juga dari laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi juga ada peningkatan. Untuk itu, Ibu dan Bapak sekalian, perlu adanya upaya penguatan dalam penerapan PIPK di pemerintahan Republik Indonesia ini. Yang pertama, substansinya harus kita tingkatkan baik dalam proses penerapan, penilaian maupun review. Para pihak yang terkait harus lebih berani dan lebih menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi untuk kemudian dicari penyebabnya dan dilakukan perbaikan, sehingga adanya salah saji pada laporan keuangan dapat dihindari atau dideteksi lebih tinggi. Yang kedua, ketajamannya juga perlu ditingkatkan agar dapat mendeteksi fraud. Meski demikian, ada satu hal yang penting dan tidak boleh dilewatkan agar upaya tersebut dapat dilakukan, yaitu komitmen dari para pimpinan di kementerian dan lembaga, baik untuk penerapan PIPK maupun untuk selalu menegakkan dan menjaga integritas di dalam organisasinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alex. Tepat waktu 14,7 menit. Tadi beliau sampaikan bahwa GRC dalam pemerintahan antara lain diterapkan melalui implementasi PIPK, dan beliau juga jelaskan bagaimana PIPK konsepnya menggunakan antara lain three lines models, kemudian bagaimana peran Kemenq untuk mendorong PIPK di semua kementerian lembaga, serta hasil yang telah diperoleh sampai dengan saat ini. Tadi beliau sampaikan 7 kali WTP, opini laporan keuangan pemerintah pusat, dan juga turunnya IPK, ya, indeks persepsi korupsi. Ini tentu hasil yang menggembirakan. Terima kasih Pak Alex. Ini
materinya sangat luar biasa karena memang sesuai dengan background beliau, lama di Inspektur Jenderal Kemenkyu, pernah juga di Inspektur Investigasi Pak ya. Dan memang beliau juga backgroundnya dari pendidikan dari STAN dan dari S3-nya di UNJ ya. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, saya minta Pak Arief, beliau adalah Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Beliau juga sebelumnya di BPKP, terakhir sebagai Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan BPKP, dan beliau juga menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN, kemudian mengambil MBA di Monash Mount Elisa Business School, Monash University, Australia, serta doktornya di IPB. Pak Arief akan membawakan tema temanya Pak Arief. Penguatan GRC, pengelolaan keuangan negara di era digital. Silakan Pak Arief, Bapak saya kasih waktu 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Prof. Mariasmo dan Bapak Ibu sekalian, pengurus DPN dan para senior serta hadirin semuanya. Saya waktunya hanya 15 menit ya. Jadi padahal saya sudah menyiapkan 50 slide gitu. Jadi saya coba pilih-pilih aja beberapa hal ya. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mengkontekskan tema penguatan GRC ini di era digital. Ya, next, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahwa next, Pak, transformasi digital, next, itu sudah menjadi keniscayaan. Ya, bahkan kita pun pemerintah sudah mencanangkan di visi Indonesia 2045 yang dibuat oleh Bappenas bahwa di tahun 2045 nanti Indonesia diharapkan bisa mencapai ranking 5 sampai dengan 7 negara PDB tertinggi di dunia, dan ini sepertinya salah satu kunci untuk mencapainya adalah dengan penguasaan teknologi digital ya, sebagai suatu alat ataupun infrastruktur gitu ya. Tentu saja transformasi digital ini punya dua sisi ya. Sisi yang pertama adalah potensinya ya, khususnya yang tangible adalah potensi ekonomi ya. Kita tahu bahwa diharapkan dengan kita menggunakan atau mengembangkan teknologi digital ini, kita bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,7 sampai dengan 7,1%. Ya. Kemudian tentu saja ini juga akan memberikan atau berkontribusi terhadap peningkatan PDB ya, di tahun 2045 nanti, yaitu sebesar 20,70%. Namun demikian Bapak sekalian, di sisi lain tentu saja kalau kita bicara teknologi ini juga ada aspek-aspek yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama tentunya adalah kesenjangan digital ya, bahwa infrastruktur dan konektivitas digital itu seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Kemudian juga rakyat Indonesia juga memiliki akses terhadap perangkat TIK. Ya. Di sisi lain, isu data dan keamanan siber juga harus kita perhatikan. Ya. Isu kedaulatan digital, kemudian isu sosial kultural, dan yang terakhir ini menjadi hal yang mungkin juga menjadi pertimbangan kita di dalam nantinya mengembangkan teknologi itu, yaitu isu mengenai disrupsi teknologi.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara di pemerintah ya terkait dengan transformasi digital, pemerintah sudah menyusun kerangka transformasi digital Indonesia, di mana dalam kerangka transformasi digital Indonesia tadi ditetapkan dengan mengusung 3 prinsip utama. Yang pertama adalah inklusif, yaitu ketersediaan akses digital dan ruang digital yang aman ya bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua adalah aspek berkelanjutan ya, bahwa transformasi digital ini berlandaskan pada dan bertujuan untuk pemenuhan agenda Sustainable Development Goals. Dan yang ketiga adalah memberdayakan. Ya, artinya apa? Artinya bahwa dengan transformasi digital ini masyarakat mampu memanfaatkan teknologi digital secara produktif untuk bisa meningkatkan nilai tambah. Nah, Bapak sekalian, ruang lingkup dari transformasi digital itu ada di pemerintahan digital, kemudian ekonomi digital dan masyarakat digital, ya, di mana untuk bisa menjadikan transformasi digital ini beroperasi dengan baik dan memberikan nilai tambah, tentunya ada prasyarat yang harus dipenuhi. Ya. Salah satunya adalah bahwa kita harus membangun infrastruktur digital. Ya, di samping kita juga harus menyusun tata kelola data dan teknologi, kita mengendalikan informasi sebelumnya, ya, dan kita juga memberdayakan atau meliterate masyarakat. Ya. Next. Nah, mungkin sedikit kalau izin kami share di Kementerian Kominfo, ya, ini memiliki peran di 4 hal. Yang pertama adalah membangun infrastruktur digital, kemudian menciptakan pemerintah digital, hilirisasi ekonomi digital, dan pengembangan masyarakat digital. Mohon izin untuk kali ini saya akan fokus di satu aja, yaitu infrastruktur. Ya, karena kalau kita bahas semuanya ini 3 SKS nggak cukup ini Bapak sekalian. Ya. Jadi kalau kita bicara infrastruktur digital, maka tujuannya adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan digital kepada masyarakat. Ya, untuk itu perlu dibangun infrastruktur. Next, Bapak sekalian, next. Ya, ini sebagai contoh aja, ya, bagaimana kita bisa memahami internet yang masuk atau ya internet yang masuk ke di rumah tangga, ya, di kantor-kantor, ya, ini harus dibangun beberapa infrastruktur. Ya, yang pertama kita bicara backbone network secara nasional. Ini yang akan menghubungkan antar kabupaten kota juga dengan jaringan di internasional. Ya. Nah, ini biasanya atau di dalam backbone network nasional ini kita bicara jaringan FO, fiber optik, ya, serta yang disediakan oleh operator. Jadi Bapak sekalian, nanti kami akan sampaikan bahwa untuk membangun infrastruktur ini, ya, kalau dalam konteks tata kelola, kita harus memperhatikan siapa pihak yang terkait atau stakeholders-nya. Ya, tidak hanya pemerintah, tapi juga dengan pihak operator seluler. Ya. Kemudian di tengahnya itu ada middle mile network atau dikenal dengan backhaul. Dia yang akan menghubungkan ke lokasi-lokasi yang lebih kecil lagi, misalnya ke kecamatan. Ya, di sini infrastruktur yang dibangun adalah serat kabel optik, ya, kemudian satelit, ya, kemudian ada microwave link, ya. Untuk kemudian ini baru disalurkan ke last mile-nya, ya, ke last mile untuk akses baik dengan BTS, ya, atau akses internet atau fiber to home. Bapak sekalian, memahami konteks infrastruktur jaringan ini secara utuh, ya, ini sangat penting untuk bisa kita melihat bagaimana
nantinya kita bisa menguatkan pengelolaan keuangan negaranya. Next. Jadi Bapak sekalian, ada karakteristik pembangunan infrastruktur teknologi digital. Yang pertama adalah bahwa memang perlu biaya yang sangat besar ya untuk membangun secara utuh ya dari backbone nasional sampai last mile-nya. Kemudian kompleksitasnya sangat tinggi. Bapak sekalian, kita bicara teknologi ya, kemudian mungkin dalam kaitannya nantinya ya dengan pengelolaan keuangan negara, ini menjadi isu yang cukup penting bagaimana kita menentukan harga pasar wajarnya ya. Dan untuk konteks Indonesia ini bangun infrastrukturnya akan menjadi tantangan karena wilayah kita sangat luas gitu ya. Next. Nah, untuk penguatan GRC-nya mungkin kita bisa menggunakan model keunggulan GRC yang saya coba ambil dari GRC Forum Indonesia tahun 2020. Intinya adalah kalau kita bicara GRC, maka kita bicara yang ada di dalam lingkup organisasi kita dan juga kita perlu memahami siapa stakeholders yang terkait ya, karena ini akan memengaruhi ya. Kalau kita bicara nantinya misalnya kita bicara masyarakat, regulator, konsumen ya, mitra, itu akan berpengaruh terhadap tata kelola yang ada di dalam suatu kementerian atau lembaga. Next, untuk itu Bapak sekalian, next. Satu lagi. Nah, next. Next, Mas. Ya. Bapak sekalian, saya mencoba secara mungkin secara langsung ya, bagaimana menguatkan GRC dalam pengelolaan keuangan negara dalam konteks yang saya sampaikan tadi, ya, membangun infrastruktur jaringan ya. Nah, karena ini kita bicara pengelolaan keuangan negara, saya coba melihat di satu siklus sejak dari perencanaan ya. Tadi saya sampaikan bahwa untuk menguatkan GRC kita perlu memahami ekosistem industri dan teknologi serta jenis infrastruktur digitalnya ya. Kemudian juga ini menarik juga bahwa karena dalam pelaksanaannya yang melaksanakan itu tidak hanya pemerintah tapi juga perusahaan ya, operator upsell, maka dalam planningnya ya itu harus dilakukan secara bersama. Ya, jangan sampai pemerintah mau membangun katakanlah misalnya BTS, di situ sudah ada BTS-nya Telkomsel gitu. Ya, ini menjadi menarik. Kemudian juga karena ini pemerintah kan jatahnya di 3T ya, membangun infrastruktur di 3T, ya di non komersial lah. Ya, maka aspek-aspek project planning menjadi hal yang sangat penting. Ya. Kemudian di sisi penganggaran, ya selalu kita harus melihat bagaimana spending capacity yang dimiliki oleh kementerian maupun lembaga. Ya, jangan sampai kita mendapatkan penugasan atau anggaran yang besar, ya, tapi sebenarnya kita punya spending capacity nggak memadai. Ya, itu pasti akan berpengaruh terhadap hasil kegiatannya. Kemudian juga pilihan apakah pembangunan infrastruktur itu kita lakukan dengan capital atau operational expenditure. Ya, dan dalam penganggaran ya, karena tadi ya kita melihat satu siklus infrastruktur yang besar, maka kita perlu menyusun middle term financial plan-nya. Kemudian di pelaksanaan Bapak sekalian, saya akan menggarisbawahi satu hal saja bahwa dalam pelaksanaannya kita juga harus bisa mengelola dengan baik bagaimana best practice di dalam pelaksanaan PBJ-nya. Ya. Sepertinya untuk proyek-proyek yang besar ini perlu kita menerapkan best practice dalam proses procurement, ya misalnya KPBU. Ya, kerjasama pemerintah badan usaha. Ini dari segi tata kelola ini lebih transparan karena yang mengawasi banyak pihak gitu. Next, mungkin terakhir bahwa penguatan GRC juga
perlu didukung oleh peran APIP, ya, karena kalau kita bicara penguatan itu proses yang berkelanjutan, ya, sehingga perlu ada proses evaluasi baik yang dilakukan oleh pihak manajemen atau oleh APIP, ya. Dan yang terakhir mungkin saya akan mengakhiri paparan saya dengan bahwa penguatan yang berkelanjutan itu seharusnya bisa kita ukur, ya, maturitas dari GRC-nya. Next, jadi yang terakhir ini, next, ya ini penilaian tingkat maturitas GRC, ya, untuk mengguidance kita seberapa kuat GRC yang sudah kita bangun. Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Ini karena ada digitalisasi pakai efisien Pak, Ibu. 14,2 menit ya. Kalau udah pakai digital, jadi lebih efisien. Jadi tadi beliau sudah menyampaikan kepada kita beberapa hal terkait dengan digitalisasi. Tadi ada beberapa hal penting misalnya terkait transformasi digital, itu ada infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, ekonomi digital. Nah ini coba tadi saya cari-cari, saya tunggu-tunggu kenapa kok nggak ada dari Pak Arief akuntan digital gitu ya. Mungkin nanti bagian dari masyarakat digital Pak Arief ya. Nanti mungkin Pak Isnaini bisa tanya ini, akuntan digital di mana letaknya itu. Kemudian juga dari beliau sampaikan hal penting terkait dengan penguatan GRC dalam pengelolaan keuangan negara, di mana dari mulai planning, penganggaran, pelaksanaan, pengusahaan itu penting dikawal dengan menggunakan GRC. Tadi beliau kasih contoh spesifik sedikit ya, jangan sampai pemerintah membangun BTS di mana sudah ada BTS punya Telkomsel di situ. Nah itu sedikit clue lah ya. Baik, terima kasih Pak Arief. Yang terakhir kita akan mengundang narasumber Pak Irham Habib. Beliau adalah Direktur Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan LNSW. Beliau berpengalaman di beberapa posisi di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta beliau menyelesaikan pendidikan di UGM, sarjana kimia, serta S2 administrasi di Universitas Indonesia. Silakan Pak Irham Habib, waktu dan tempat 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sudah hampir jam 12 dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Prof. Matiarsmo dan Bapak Ibu para hadirin yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu. Mungkin materi saya agak sedikit berbeda ya dari dua narasumber yang lain. Namun alhamdulillah tadi agak sedikit related dengan yang disampaikan oleh Pak Arief ya, terutama terkait dengan transformasi digital ya. Karena bicara national single window kita tidak lepas dari bagaimana digitalisasi ataupun juga transformasi digital di dalam pelayanan publik itu dilakukan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami di national single window kemudian sebagai akselerator atau juga penggerak di dalam layanan efisiensi publik ya, pelayanan publik utamanya memang ruang lingkupnya ada di kegiatan impor, ekspor dan logistik. Di dalam proses secara umum bahwa national single window ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kami mengkolaborasikan layanan bisnis proses yang ada di beberapa kementerian lembaga. Ilustrasi yang paling gampang adalah ketika seorang pengusaha itu mau melakukan importasi barang, pada kondisi tertentu dibutuhkan izin. Nah, kemudian untuk mendapatkan izin dibutuhkan rekomendasi dan seterusnya. Nah, ini proses ini kemudian kita coba kaitkan satu persatu, harmonisasi sehingga apa yang kemudian dilakukan di
hulu dari awal sampai dengan akhir pada saat proses kegiatan clearance barang ini bisa kemudian diintegrasikan satu sama lain ya. Ada beberapa tujuan. Pertama tentunya harmonisasi ya, ataupun sinkronisasi ini ditujukan untuk mengurangi repetisi dan duplikasi, baik itu proses maupun data ya. Sehingga memang konteksnya di sini adalah bagaimana nanti data itu bisa mengalir ya, mengalir dari proses hulu sampai ke hilir ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya dengan adanya konsistensi data dari hulu ke hilir tadi menjadikan proses itu menjadi transparan ya, karena tidak berbeda antara satu pengajuan dengan pengajuan, padahal secara umum yang disampaikan sama gitu ya, konteksnya adalah sama ya. Dan juga karena sudah digitalisasi sehingga proses itu bisa terukur dan juga terbuka ataupun konsisten gitu. Nah, intinya adalah bahwa di dalam proses harmonisasi maupun kolaborasi tadi diharapkan nanti tercipta tata kelola di dalam layanan publik, baik itu tata kelola proses maupun tata kelola dari pengelolaan data dan informasi. Lanjut. Nah, kami di National Single Window menyampaikan bahwa single window adalah sebuah konsep ya. Single window adalah sebuah konsep. Jadi prinsipnya meskipun sekarang kalau kita bicara National Single Window itu lebih pada fokus impor, ekspor dan logistik, tapi sebenarnya ini secara umum bisa dilakukan di mana saja. Dan saya kira di saat ini dengan perkembangan platform di sisi komersil yang sangat banyak, ini juga bisa diterapkan ya. Ada beberapa ruang lingkup ya terkait dengan pengembangan nasional single window ini atau single window ya, window konsep ini adalah meliputi dari sisi ruang lingkup revenue maupun taxation, kemudian dari transportasi dan logistik, kemudian bagaimana national single window itu juga bisa mengimplementasi dari policy perdagangan maupun kesehatan dan public safety, termasuk juga tentunya bicara rantai pasok ini terkait dengan bagaimana barang ataupun logistik itu bisa terdeliver kepada penggunanya. Nah, dari sisi dokumen juga sudah kami secara konsepsi single window ini bisa mengkolaborasikan banyak dokumen baik dari sektor private maupun dari sektor pemerintah. Lanjut, kami menggunakan pendekatan untuk national single window ini adalah menggunakan 3 single ya. Yang pertama adalah single submission. Jadi pengajuan data dan informasi ini yang kemudian dijadikan satu melalui satu wajah pemerintah. Kemudian single and synchronous process, jadi kemudian dari pengajuan ini dilakukan sinkronisasi atas beberapa layanan pemerintah sehingga nanti bisa menghasilkan satu single decision making. Ya, beberapa konsep yang kemudian kita bangun di dalam National Single Window. Ya, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut. Nah, sebagai gambaran ya, kalau tadi saya sampaikan bahwa National Single Window itu adalah sebuah ekosistem. Kalau kita lihat di gambar sisi sebelah kiri ya, betapa rumitnya ketika seorang atau pelaku usaha atau masyarakat ya, masyarakat kami, karena kami mungkin lebih banyak bicara dengan pengusaha, masyarakat itu mendapatkan layanan publik untuk berhubungan dengan kementerian lembaga. Nah, kemudian kami di National Single Window mencoba untuk melakukan transformasi melalui pendekatan 3 single tadi, single submission, single synchronous process, dan single decision making ya, melalui pendekatan seperti yang di sebelah kanan, sehingga pelaku usaha tidak terlalu banyak berinteraksi dengan layanan pemerintah. Jadi nanti cukup menggunakan satu mekanisme single tadi itu, kemudian kami dari National Single Window akan mentransform kepada kementerian lembaga terkait atau layanan terkait yang kemudian akan dilakukan proses selanjutnya di kementerian lembaga terkait. Jadi di sini kami sebagai kolaborator, tetapi tidak hanya bicara secara sistemnya.
karena ada proses harmonisasi dari sisi proses bisnis maupun kebijakannya. Sehingga apa yang kemudian ditransform dalam bentuk layanan digital ini sudah inline dengan layanan yang sudah diintegrasikan tadi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin barangkali mengetahui ketika kalau kita bicara logistik ya, kapal itu datang dari luar negeri itu harus berhubungan dengan 4 kementerian lembaga ya, dan masing-masing. Nah ini yang sudah kemudian kita rubah bahwa hanya cukup berhubungan dengan satu sistem pemerintah yang kemudian nanti kita akan bagikan kepada kementerian lembaga terkait ya, baik itu dari sisi perhubungan, kemudian dari sisi bea cukai, kemudian dari Kementerian Kesehatan maupun dari sisi imigrasi gitu ya. Nah ini memang kalau kita lihat bahwa bicara berinteraksi dengan satu sistem itu adalah kemudahan. Namun juga di sisi lain bahwa berinteraksi kita bisa masuk melalui banyak sistem itu juga kemudahan. Contoh sekarang kita membandingkan antara yang kami bangun di NSW dengan mungkin yang dibangun di sektor swasta. Ya, bagaimana kita gampang mencari tiket, misalnya bisa melalui platform apapun maupun bisa direct ke airline-nya sendiri. Namun kalau dari kacamata pemerintah, pendekatan yang dilakukan oleh platform ini menjadi tidak efisien karena nanti apabila ada perubahan maka semua juga akan melakukan perubahan, sehingga ini yang kemudian menjadi tidak efisien. Pendekatan single submission inilah yang kemudian digunakan di dalam layanan single window. Lanjut. Ini sebenarnya hanya informasi saja. Saya kira infrastruktur INSW atau NSW kita ada beberapa yang kemudian infrastrukturnya, kemudian jaringan kita sudah dedicated dengan 18 kementerian lembaga, sudah mendapatkan ISO 27001 dan yang lain sebagainya. Saya tidak perlu sampaikan satu persatu. Kemudian lanjut. Secara umum kalau kita bicara tadi single window itu terkait dengan trade facilitation, maka kita lihat bahwa kami hadirnya ke single window ini berkontribusi pada indeks atau kinerja trade facilitation dari, kalau kita lihat dari 2015 sampai dengan 2023 selalu mengalami peningkatan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut. Nah, bagaimana kemudian National Single Window ini berkontribusi di dalam proses penguatan GRC tadi. Ini kebetulan gambarnya sama dengan gambarnya Pak Arif ini, jadi mungkin saya tidak akan jelaskan lebih ini. Tapi intinya ada beberapa proses, kemudian kalau kita lihat komponennya ada proses, kemudian orang, kemudian juga tools ya. Prosesnya adalah tata kelola yang efektif karena tadi dengan kemudian diharmonisasi, disinkronisasi dari si proses bisnis kemudian menjadi layanan digital, tentunya harus ada tata kelola yang memang disepakati bersama-sama. Jadi bukan hanya satu kementerian lembaga, tapi ini mutlak harus lebih dari satu kementerian lembaga. Kemudian dari sisi inovasi tentunya ini juga menjadi sesuatu yang mutlak kemudian dilakukan. Nah, manajemen risiko nanti akan saya ulas sedikit bagaimana kemudian integrasi ini memerlukan satu proses risk management ya. Tentunya konteksnya adalah risk management di sisi operasional ya. Nah, dari sisi people mungkin atau orangnya atau manusianya ini ada kompetensi dan integritas, kemudian pengumpulan kerja yang efektif dan efisien karena alurnya jelas ya. Karena bicara digital itu kan step-stepnya pasti akan terekod sehingga ini jelas sehingga memudahkan kemudian kita bisa memberikan reward and punishment. Dan tentunya harus disupport oleh toolsnya adalah IT yang handal dan juga pengawasan yang efektif. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit meng-highlight terkait dengan risk management. Mengingat bahwa layanan yang terintegrasi di dalam National Single Window ini merupakan kolaborasi, sehingga kami mencoba mempropos satu manajemen risiko, konsepsi manajemen risiko yang merupakan perpaduan gitu ya antar beberapa layanan yang kemudian kita sebut sebagai Indonesia Single Risk Management ya. ISRM itu adalah Indonesia Single Risk Management. Nah, idenya adalah bahwa karena layanan yang ada di National Single Window itu kolaborasi antar KL, sehingga ketika kan tadi kan ada single submission ya, ketika memandang satu pelaku usaha ini, kementerian lembaga ini bahasanya sama.
Kalau baik ya dipandang baik, kalau kurang baik ya dipandang baik. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah bagaimana kemudian ini menerapkan pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat usaha tersebut. Karena kalau yang baik tentunya harus dilayani dengan baik dan pengawasannya mungkin agak sedikit diperlonggar ya. Namun yang high risk, yang resiko tinggi tentunya ini kemudian diberikan pengawasan yang proporsional gitu ya. Nah, ini yang mungkin menjadikan gambaran sehingga jangan sampai nanti ada satu kementerian lembaga yang menganggap satu pelaku usaha ini menjadi priority, namun di kementerian lembaga yang lain itu kemudian ini juga sebagai high risk itu. Nah, ini sudut pandang kenapa Indonesia Single Risk Management ini kemudian menjadi satu hal yang ke depan ini tentunya harus dilakukan. Memang ini tantangannya masih cukup besar karena kami sejak membangun ide ini tahun 2015 baru ada sekitar 5 kementerian lembaga yang kemudian memanfaatkan kondisi dari SRM ini, khususnya bagaimana menilai pelaku risiko dari profil risiko dari pelaku usaha tersebut ya. Lanjut. Ini prosesnya saya kira Bapak Ibu ya, mungkin saya tidak akan jelaskan, tapi intinya adalah bahwa masing-masing kami mengambil baseline dari data yang ada di OSS ya. OSS di situ ada ada data-data inherent ya, risiko bawaan, kemudian kita padukan dengan operasional dan juga rekam jejak yang kemudian ini yang kemudian akan diberikan feedback oleh kementerian lembaga. Harapannya apa? Harapannya nanti jangan sampai ini tentunya arahnya untuk kepatuhan pelaku usaha supaya ketika nanti melakukan pelanggaran di satu kementerian lembaga ini juga akan berdampak pada layanan di kementerian lembaga yang lain. Nah, arahnya adalah lebih kepada bagaimana mencegah supaya masyarakat usaha atau pelaku usaha ini tidak melakukan fraud gitu ya. Karena begitu ketahuan di satu tempat maka akan berimbas kepada layanan di tempat yang lain. Ini ide awalnya. Nah, terakhir mungkin saya sampaikan dari beberapa proses lanjut. Kalau kita lihat tadi sudah sampaikan ya bagaimana penguatan INSB dalam penguatan GRC ini adalah terkait dengan ISRM tadi ya sudah saya sampaikan. Kemudian tentunya bicara integrasi layanan ini menjadikan standar dan pedoman yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan, kemudian juga menerapkan standar dan pedoman untuk keamanan informasi, keamanan cyber dan juga kepatuhan. Kemudian di INSP juga dapat meningkatkan untuk efisiensi karena beberapa layanan yang terkolaborasi di dalam Indonesia National Single Window ini sudah dilakukan beberapa survei dan hasilnya positif baik dari efisiensi waktu maupun biaya sebelum maupun sesudah integrasi sudah dibandingkan selama 2 tahun ya berturut-turut sudah ditunjukkan antara lain pertama adalah bagaimana integrasi layanan antara kekarantinaan dan kepabeanan, kemudian layanan antara di pengangkutan itu sudah menunjukkan hasil yang positif. Dan tentunya untuk mendukung ataupun mensupport kegiatan tadi SLA menjadi sesuatu hal yang penting karena ini merupakan satu tata kelola yang kemudian memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Mungkin demikian dari saya Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irham Habib, luar biasa. Indonesia National Single Window itu tadi kita dengarkan merupakan salah satu bentuk GRC di dalam pemerintahan dalam melayani publik, dalam public service. Ya, tadi kita dengarkan bahwa di awal sebelum ada single window ini banyak problem dalam public service terkait dengan harmonisasi, sinkronisasi, kemudahan pelayanan, tata kelola dan lain-lain. Nah kemudian dengan diadakan single window ini, national single window, itu dapat mendorong governance, mereduce risk, dan tentu ini bagian dari pengendalian yang kuat di dalam governance. Ya. Tadi di akhir beliau juga sampaikan bahwa national single window ini dapat meningkatkan security, keamanan transaksi, juga kepatuhan dalam
transaksi maupun public service. Serta tentu yang penting adalah ini bagian dari tujuan GRC, National Cycling Window ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi tidak hanya pada pemerintah, tapi juga kepada pelaku usaha. Nah ini tentu bagian dari yang perlu kita eksplor oleh para akuntan ya. Dan sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya mohon aplaus untuk seluruh panelis kita yang luar biasa. Kita masih punya waktu sampai dengan 12:30 ya, MC boleh? 10 menit, 10 menit di diskon lagi. Tapi gak apa-apa, ini era digital tuh emang era diskon waktu ya, era efisien. Silakan saya tawarkan kepada 3 penanya di forum ini, silakan raise hand. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau mengajukan topik-topik yang perlu dibahas, silakan raise hand, please. Sebelah kiri ada ya, di belakang baju putih. Langsung silakan sebutkan nama, dari mana dan ditujukan kepada siapa pertanyaan atau topik diskusinya. Terima kasih. Saya Sosonggo Wisnu Broto, stan lulusan tahun 82, Pak. Saya simpel aja pertanyaan saya, Pak. Waktu ini kan Kongres IAI. Mengenai itu bisa agak dibuka ini nggak apa? Maaf, biar lebih jelas. Ya, makasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengenai singkatan IAI itu, Pak. Karena hampir rancu sama Ikatan Arsitek Indonesia, Pak. Satu. Yang kedua, sekarang mau diluncurkan program KTP digital. Padahal waktu itu sebelumnya sudah ada EKTP. Apakah waktu peluncuran EKTP itu nggak ada studi kelayakan, jadi istilahnya mubazir lah. Kalau kita KTP digital mungkin bagus. Jangan sampai program ini cuman coba-coba saja. Apalagi udah bicara EKTP digital, apakah sudah memikirkan bahwa wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apalagi daerah terpencil, Pak, itu jaringan internetnya masih lemot lah istilahnya dan nggak merata. Apakah sudah benar-benar dipikirkan hal tersebut? Efeknya jangan sampai nanti cuma di kota-kota besar saja, Pak. Terus mengenai ini, mengenai audit BPK, Pak, waktu itu sudah dirancang antara auditor dan auditi sedapat mungkin dihindari kontak langsung. Jadi antara udah disiapkan sistem. Jadi untuk mencegah hal-hal yang diperkirakan nego-nego nggak bagus lah itu. Jadi itu antara misalnya BPK mengaudit suatu instansi cukup dengan online atau begitu. Jadi untuk penghematan juga, Pak. Jadi enggak, kalau untuk ke fisik itu sedapat mungkin saran saya dibatasin saja lah. Karena itu kontak langsung itu banyak kemungkinan bisa terjadi, Pak. Ya. Demikian, terima kasih. Baik, makasih. Ini satu tapi borongan ya, 3 pertanyaan sekaligus. Nanti saya minta panelis yang terkait bisa menjawab. Ya, ada lagi silakan. Mungkin dari, silakan Bapak. Nama dan asal serta pertanyaan kepada siapa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dirga Yusda dari Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau, selaku sekretaris. Kami datang bertiga, ada Pak Ketua kami, Pak Muhammad Rasuli, dan satu lagi rekan saya, Pak Burhan Pili. Dari pemaparan tadi, saya melihat semangat pemerintah untuk menjaga keuangan negara, Pak ya. Artinya dengan GRC ya, istilah-istilah itu kan, dengan PPIK, penguat internal control dan platform keuangan. Tapi kita sejak orde kita reformasi ini kan kita tujuannya mencegah kebocoran keuangan negara, Pak. Namun praktek-praktek kebocoran itu ya sama aja, Pak, dari dulu. Artinya di mana ada proyek di situ ada kebocoran gitu kan.
Dan kebocoran itu mau yang di besar, yang di kecil pun ada bocor di semuanya. Kalau bocor di pusat lebih parah lagi. Artinya di daerah dikasih keuangan daerah bocor juga. Nah ini bagaimana kita audit para akuntan Pak melihat Bapak. Jadi mungkin dari inspektorat, apakah ini habit orang kita? Nah kalau ini kan susah kita membuat apapun sistemnya gitu lah. Nah kalau pakai sistem informasi, namanya dulu sudah pakai semuanya digital juga bocor juga gitu kan. Nah apakah kita harus seperti Cina Pak? Artinya ya kalau korupsi itu udah, kalau memang seperti Cina melakukan eksekusi ya, artinya ada perlakuan yang membuat orang efek jerah kan. Sekarang pemiskinan juga nggak berjalan. Nah jadi saya melihat sistem ini bagus, tapi dalam tataran pelaksanaannya ya permainan itu di tingkat yang membuat aturan dan yang melaksanakan aturan bermain juga semuanya. Tadi kan bilang bagaimana aparat seorang auditor juga berlaku seperti yang tidak wajar. Makasih Ya, Pak. baik, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan. Akuntan Sri Kandi, nggak ada yang bertanya? Oke, kalau nggak ada, dua aja ya. Pertama, ini mungkin silakan nanti masing-masing memberikan respon. Pertama terkait KTP digital. Tadi udah ada iktp, kenapa ada KTP digital lagi? Kemudian tadi single window kalau Sabang memang Merauke, gimana soal internetnya? Nah ini urusannya Pak Arief itu internetnya bagaimana ya. Kemudian auditor auditi jangan sampai bertemu. Nah itu nanti silakan dijawab oleh, ini ada Pak Alek dan Pak Arief ini sama-sama mantan investigator nih ya. Jadi Pak Alek dulu inspektor investigasi, Pak Arief juga direktur investigasi dulu. Jadi mungkin nanti relevan. Dan yang kedua, pertanyaan terkait dengan sistem udah bagus, sudah luar biasa, tapi praktik kalau ada kebocoran. So what? Kira-kira bagaimana? Apa mau kayak Cina tadi ya? Silakan mungkin Pak Alek dulu, Pak Arief dulu. Ya Pak Alek dulu ya. Tes. Baik, terima kasih. Saya akan coba izin Pak Moderator menjawab untuk yang kedua tadi ya. Kita sudah menerapkan banyak hal, banyak sistem, banyak framework, tapi kok masih ada saja kebocoran. Ya memang kalau pengalaman kami, memang keseriusan kita ya menjalankan frameworknya itu mungkin belum optimal. Kalau menurut kami seperti itu. Ya kita coba terus, yang penting tidak lelah gitu. Kita jangan sampai lelah, menyerah gitu dengan ini. Karena tetap saja ada gitu kan, tetap saja ada. Nah memang kita prihatin juga ada beberapa hal yang mencederai juga auditor, akuntan, auditi gitu. Ya kita tetap Pak, kalau saya sih tidak putus asa, kita serang terus gitu. Ya kita, nah mungkin ya ini juga para pimpinan, mungkin keseriusan kita dalam menjalankan framework itu. Framework kita itu sudah pakai yang terbaik di dunia yang ada saat ini gitu. Bukan abal-abal gitu. Tetapi kok nggak jalan ya gitu. Nah itu kita, tapi sebetulnya jalan Pak. Saya juga tidak mengatakan bahwa ini tidak jalan, tapi jalan. Cuman masih ada beberapa ya kita harus tingkatkan lagi. Kalau menurut saya keseriusan penerapannya, bukan frameworknya yang salah. Nah ini kita juga sering sekali, oh ini jangan frameworknya salah, ganti framework lagi, ganti. Padahal itu saja gitu kan, mengeluarkan biaya banyak tapi sebetulnya tidak mengenai di permasalahan utamanya. Mungkin itu komentar dari kami Pak. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Alek. Pak Arief. Tes. Dengar ya? Baik, terkait dengan KTP digital, sebelumnya ada ektp. Jadi kalau ini Pak, jadi karakteristik dari kalau kita bicara teknologi digital, itu perkembangannya sangat cepat. Ya, perkembangan sangat cepat. Nah oleh karena itu tadi saya coba propose ya bahwa kalau kita mau bicara GRC yang bagus, maka kalau kita bicara suatu proyek khususnya yang digital ini,
maka kita harus di awal, di tahapan planning, yaitu harus punya proper project planning gitu. Baik yang dan project planning ini harus diselaraskan ya dengan perencanaan yang sifatnya nasional ataupun dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang lain yang terkait. Ya, sehingga kalau dalam konteks GRC, makanya penting kita mengidentifikasi siapa stakeholders kita. Ya, sehingga semakin banyak kita bisa mengidentifikasi stakeholders, juga tusinya, perannya, maka itu akan bisa menjadikan proyek ini berjalan dengan baik gitu ya. Jadi, tapi saya yakin ya, kalau yang saya tahu KTP digital itu kan dia merubah aja dari yang tadinya kartu dijadikan digital gitu ya. Jadi tetap ya datanya masih ada. Ya, kemudian kalau ada isu pemerataan, ya Pak, ya jangankan produknya, ya infrastrukturnya aja saat ini masih enggak merata. Ya, oleh karena itu ada porsi dari pemerintah untuk saat ini membangun infrastruktur digital di 3T. Ya, karena di 3T itu pihak perusahaan, ya, pihak operator itu nggak mau karena dia tidak komersial. Ya. Nah disitulah memang ada tata kelola yang harus kita jaga, ya, mana yang menjadi ranah pemerintah untuk membangun infrastruktur maupun mana yang menjadi domain dari pihak operator. Kemudian terkait dengan tadi ya masalah korupsi lah gampang itu ya, bocoran keuangan negara. Ya sekali lagi kita harus melihatnya secara utuh juga Pak. Ya, tadi Pak Alex sudah menyampaikan bahwa sebenarnya kita sudah membangun sistem yang bagus ya. Tapi dalam konteks korupsi, maka kalau kita bicara yang luas, yang komprehensif, maka kita harus memahami dulu kenapa orang korupsi. Ya, biasanya korupsi itu karena memang diniatkan, ya niat dulu gitu. Jadi ada niat ya sehingga strategi pencegahannya ya kita harus memahamkan. Ya disinilah ada strategi edukatif. Ya, jadi orang niat. Ya. Nah kalau setelah orang tahu, ya kemudian pasti dia akan melakukan. Nah dia melakukan itu bisa kita kurangi dengan kita membangun sistem pengendalian. Ya, sehingga yang akan sistem pengendalian yang bagus, yang kuat, ya akan bisa menurunkan niat seseorang untuk melakukan korupsi. Ya, tapi tetap saja Pak yang namanya orang itu punya dalam konteks manajemen risiko kita tahu kan ada selera risikonya masing-masing, ya atau risk tolerance-nya masing-masing gitu. Ya ada selera risikonya tinggi kan, maksudnya tinggi itu gini maksudnya. Ya udahlah nanti kalau saya korupsi katalah 10 miliar, saya di penjara 15 tahun, saya keluar masih ada sisa gitu misalnya. Ya, dia terus melakukan gitu. Sehingga sistem yang dibangun bisa, sistem pengendalian dibangun bisa dilabrak, ya di-break, ya dengan cara apa? Dengan cara dia kolusi, ya, dengan cara dia melakukan manajemen override terhadap kontrol, ya, sehingga dia melakukan korupsi. Nah dalam konteks pemerintah, konteks keuangan negara, kalau sudah terjadi korupsi maka strateginya adalah represif. Ya, salah satunya represif itu untuk mengurangi kerugian supaya kita bisa mendeteksi sedini mungkin kejadian korupsi sehingga kerugiannya bisa kita minimalisasi. Kemudian konteks dalam artian penghukuman di represif seharusnya itu dalam konteks untuk preventif. Ya, jadi konteksnya adalah represif untuk preventif. Ya, dengan dihukum maka orang akan jera, diharapkan seperti itu. Ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Arief. Satu lagi mungkin last but not least Pak Irham yang ada disampaikan. Cek.
Baik, makasih Pak. Mungkin tadi yang terkait dengan sistem yang bagus ya. Sebenarnya banyak sekali sekarang ini dengan teknologi ya, peran dari kalau ini konteksnya kemudian yang berbuat fraud itu kan pasti orang ya. Itu peran itu sebenarnya sudah banyak bisa digantikan dengan sistem ya, dengan adanya AI dan sebagainya gitu, machine learning dan sebagainya ini sudah banyak. Kami sudah menerapkan di beberapa proses layanan bahwa proses yang awalnya dilakukan oleh petugas itu kemudian sudah kita coba gantikan dengan mesin. Pertama dari sisi kecepatan, kemudian yang kedua dari sisi akurasi, ketiga adalah dari sisi itu tadi mengurangi potensi fraud tadi itu ya. Jadi saya kira teknologi digital atau transformasi digital ini sangat cukup kuat lah untuk bisa menanggulangi itu. Dengan catatan yang membuat juga jangan berbuat itu gitu loh. Kalau yang membuat juga sudah dirancang itu ya yang beda itu gitu. Tapi dalam tataran operasional itu cukup efektif lah sehingga digunakan untuk mengurangi fraud-fraud yang tadi sudah disampaikan. Mungkin itu Pak dari saya. Baik, terima kasih Pak Reham. Ini mohon maaf waktu karena sudah lewat dari yang diberikan oleh MC, saya nggak bisa buka lagi untuk sesi pertanyaan berikutnya. Saya nggak perlu juga simpulkan, tadi udah jelas yang disampaikan oleh para panelis. Ya, mungkin satu hal adalah semoga diskusi pengelolaan keuangan negara pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, seluruh masyarakat akuntan Indonesia. Terima kasih. Saya kepada MC, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.